pagi Ibu. Bagaimana kabar kamu? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana? Pelajaran bahasa Indonesia kali ini sudah siap? Harus ya. Sediakan terlebih dahulu buku paket kamu supaya bisa Ibu tuntun ya. Maaf, Ibu tidak memiliki buku paket, belum sempat minta kemarin, jadi Ibu masih pakai buku online ya, masih Ibu download dari handphone. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan sebuah pepatah ya, sebuah pepatah orang bijak yang mengatakan bahwa masa depan itu milik mereka yang menyiapkan dirinya hari ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan dirinya hari ini. Ya, renungkanlah itu. Oke, materi kita minggu lalu kita mempelajari pengertian teks deskripsi, memahami. Sudah kan? Karena tidak ada lagi pertanyaan sama Ibu yang masuk, jadi Ibu yakin kamu sudah mengerti. Oke, materi kali ini kita masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Nah, sebelum masuk ke ciri-ciri teks deskripsi, kita ingin menentukan isi teksnya. Ya, nanti setelah kita menentukan isi teks deskripsi akan kita dapatkan ciri-cirinya. Ya, apa saja Ibu isi teks deskripsi? Isinya ada 3. Yang pertama, lihat buku cetak kamu halaman 4. Di situ ada bentuk tabel. Tabel yang pertama itu adalah menentukan objek. Jadi ada sebuah teks deskripsi, apa objeknya? Objek itu artinya sesuatu yang diceritakan, misalnya benda atau berupa barang ataupun manusia, hewan, apa yang diceritakan yang dideskripsikannya, ya. Lalu tabel yang kedua, di dalam sebuah teks deskripsi harus ada tujuan, ya. Pasti selalu punya tujuan. Kamu juga belajar memiliki tujuan. Sama, teks deskripsi yang dibuat paragraf per paragraf juga memiliki tujuan. Apa tujuan si penulis membuat itu? Misalnya teks yang pertama, untuk mengenalkan, tujuannya adalah mengenalkan keindahan pantai Parangritis, ya kan? Lalu teks kedua apa tujuannya? Ya, nanti kamu tentukan. Yang ketiga, lihat yang ketiga adalah halaman 5, tabel yang ketiga itu menentukan perasaan terhadap objek. Artinya perasaan, bukan perasaan pembaca ya, perasaan si penulis, perasaan orang yang membuat teks deskripsi tersebut. Apakah dia merasa senang terhadap objek yang diceritakannya, apakah ia merasa bangga, kecewa, atau dia berharap dan lain-lain. Kamu jelaskan ya. Paham? Lihat halaman 6. Di halaman 6 itu ada teks 1, teks 2, mulai dari halaman 5 ya. Ya, teks 1 sampai seterusnya sampai ke halaman 6 itu teks 1 Parangritis nan indah. Lalu ada teks 2 judulnya Ayah Panutanku. Teks 3 judulnya Ibu Inspirasiku. Teks 4 Si Bagas Kelinciku. Ya kan, ada 4 teks, tapi teks yang pertama sudah dijawab di situ. Jadi kamu tinggal menentukan 3 teks lagi. Apa saja yang ditentukan? Kan sudah ada tabelnya itu. Kamu tinggal mengisinya saja. Paham? Ya. Kalau ada yang kurang mengerti, kurang jelas, silahkan tanyakan sama Ibu di grup mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Batas waktu pengiriman tugasnya ini hari ini sampai Ibu kasih sampai jam 1 siang. Ya. Tapi Ibu masih kasih toleransi waktu besok. Tapi batas waktunya pengumpulan besok itu jam 1 siang juga. Selebihnya yang tidak mengumpul, terlambat dan sebagainya tidak usah dikirim lagi. Ibu tidak terima lagi ya. Jadi Ibu menganggap kamu itu hadir di pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan tugas kamu, berdasarkan tugas yang sudah kamu kumpul. Jadi kalau kamu tidak ada mengumpul, jadi Ibu buat di sini daftar absen kamu alfa tidak hadir ya. Paham? Ya, satu lagi. Untuk menuliskannya, usahakan, ini kan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi harus dimulai dari menulis yang rapi. Pelajaran bahasa Indonesia dulu, ya kan? Kalau di pelajaran bahasa Indonesia tulisan kamu tidak rapi, pelajaran yang lain bagaimana lagi? Tidak bisa dibaca. Kapan mempelajarinya? Usahakan belajar. Misalnya huruf A, terus di atasnya A kecilnya tidak sampai, jadinya seperti huruf U, ya kan? Atau huruf H seperti huruf N. Cobalah menulis pelan.
beberapa di antara kamu tulisannya sudah rapi, terima kasih ya. Yang masih kurang rapi, sulit dibaca, cobalah diperbaiki lagi ya. Ibu juga ada penilaian terhadap tulisan, kerapian dan kebersihan tulisan. Paham? Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.